Dokter Andreas Suruh mana tadi naik. ya? Mau naik ke dokter Andreas. Tunggu mana nih? Dokter Andreas, menaik, Aku lagi naik. cari. Infonya lagi dicari. Cariin dokter Andreas. Bang Leon, Andreas. Bang Leon. Siap. Kalau misalnya itu yang kasusnya itu dia disekolahkan oleh negara, kemudian tidak pulang-pulang, tidak mau melakukan tugas pengabdian negara, kan didenda sekian miliar. Itu kalau dia nggak mampu bayar gimana dong? Ya itu gimana? Sebenarnya itu udah banyak kasusnya kayak LPDP dulu. Kalau teman-teman ingat itu ada yang Veronica Koman itu kan juga dituntut mengembalikan. Ya sebenarnya kalau kita mau ngomong keras-kerasan hukum ya, itu sebenarnya masuk pasal 2 pasal 3 merugikan keuangan negara perbuatannya mereka itu. Karena kan itu mereka dituntut mengembalikan itu karena mereka wan prestasi, bisa karena nggak menyelesaikan pendidikannya atau menyelesaikan tetapi tidak melaksanakan tugas pengabdiannya. Intinya mereka wan prestasi lah terhadap kontrak yang sudah dibuat. Kayak LPDP itu kan ada kontraknya, itu ada perjanjiannya itu. Nah itu di kasusnya apa? Perdata atau pidana gitu? Itu bisa masuk korupsi sebenarnya pasal 2 pasal 3 harusnya kan karena masuk merugikan korupsi keuangan itu ya. negara kan. Ya Iya. aku nanti mau bertanya dia jangan banyak ngomong sementara dirinya bermasalah. Aku mau bertanya nanti. Kan masuk korupsi itu, merugikan uang negara itu, pajak kita ada di situ kan? Iya, karena kan dana beasiswa itu kan bersumber dari ini, dari anggaran Kementerian Keuangan kan, Nah, dana betul. abadi itu. Ini dokter Andreas sudah masuk nih, pendapat dokter Andreas gimana? Kalau aku sih ya dari si APT ini yang pertama nggak layak untuk Anjir, sedih sekali. nggak layak untuk didiskusikan. Kenapa? Karena dari 2024 bulan 9 munculnya keributan ini, itu dia udah komunikasi dengan saya dan dia itu memasukkan saya ke dalam grup buzzer. Ngeri ya. Nah buzzer itu tak buzzer siapa saja saya nggak paham. Oh dia yang bikin grup buzzer. Jadi waktu dia membuat grup itu, aku bingung ini apa grup nih, gitu kan. Nah banyak nih cerita entah apa segala macam. Nah akhirnya di situ dia ngajak ketemu sama aku. Jadi udah kita ketemu. Waktu ketemu ceritanya itu dia begini, Dok, aku mau pasang badan dong. Pasang badan apa kan gitu kan? Ini aku cerita logat Medan lah ya. Ya, Emang ya. kayak gini lah logat. Kau mau pasang badan apa maksudmu? Gitu. Ya ini kan lagi ribut-ribut nih. Ya aku maulah jadi penanggung jawab produk dokter Reza. Lah, ngapain kau jadi penanggung jawab dia? Mau ngapain gitu? Ya nggak apa-apa. Aku rela ditahan di penjara. Yang penting aku pasang badan biar aku bisa speak up dengan bebas. Kemudian aku bisa melaporkan si Topeng, nah gitulah DRS. Terus aku bilangin lah udahlah kejauhan, ngarang-ngarang aja, aku bilang begitu. Dok bantulah dok untuk temuin aku sama dokter Reza gitu. Ya udah tanya aja sendiri, DM aja sendiri kan gitu. Itu mah jebakan dok, biar ntar dokter ngejawab, ntar di capture heboh sejagat raya, kadang-kadangkan. Ini sebelum kejadian ini kan, sebelum dia kenal sama Ya sebelum terus 2024. Nah Oh kemudian sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya dia ini mau beralih ke DRL. Kenalin aku dong dok ke DRL. Ngapain? Nggak ada kenalan-kenalan. Ya kok kenal aja sendiri sana. Nah gitu kan. Tiba-tibanya dia langsung bilang, aku bilang begini, kau ngapain bikin-bikin video konten yang begitu-begitu, menjelaskan ini, menjelaskan itu, ngapain? Aku bilang gitu kan. Karena kan apakah dengan nurani dia, dengan keilmuan dia, atau ada hal lain kan begitu. Nah dia bilang, jujur aja dok, aku pansos. ya ampun.
Gitu. Kenapa? Ajim, ART Ros. Nah, jujur aja aku mau pansos ya. Ngapain aku kayak gini cerita apa segala macam kalau memang aku nggak dapat apa-apa ya harus ngambil kesempatan dok. Nah di situ dia mau membuat satu bisnis. Bisnis apa? Ajim. Kalau nggak salah apotek. Oh, astagfirullah. Terus lanjut. Sehingga dia mau bertemu dengan owner-owner inilah mengambil simpati, gitu kan, mengambil simpatiknya lah. Nah, tiba-tibanya berjalannya waktu karena aku nggak memperkenalkan dia dengan siapapun, ya menurutku ngapain aku nggak kenal dia gimana ngapain aku harus kenalin sama orang. Prinsip orang Medan kan begitu. Ngapain kau minta aku kenalin sama si ini sementara aku pun nggak kenal kau siapa kan gitu. Nah akhirnya dia menuduh aku itu dapat uang dari dokter Reza 30 juta. Ya ampun, murah amat. Terus? Kayak gitu. Nah dia bilang itu di grup buzzer. Nah saat itu aku menggebu-gebu, aku kejar dia di WA, aku telepon nggak ngangkat, di WA nggak balas. Kau maksud kau apa? Mana buktinya? Aku maki juga, dia sempat kumaki lah ya kan. Apa segala macam. Memang kau nggak beres kau gitu-gituin kak. Ya, kau nggak beres kau ngomong kau percuma kau S2 kau gitu-gitu kak. Aku ngomong sama dia. Ngomong kau sesuka hati kau, pakai akun kau akun fake, gila kau, gituin kak. Nah di situ diblok laku 2024 tuh mas, aku udah diblok. Nah udah diblok, tiba-tibanya dia deket sama dokter Janet. Oh, terus? Deket sama dokter Janet, apa segala macam, ya aku ya bodo amat kan. Nah masuklah ke dalam grup yang kemarin itu, apa sih namanya itu? Edukasi. Nah di situ kan sempet Zoom, ya kan? Nah pas Zoom aku marah lagi kak di situ. Nggak usah, ngapain bikin materi ini materi itu, nggak ada itu semuanya. Ya sesuai nurani kalian aja, pikirkan setiap kalian bikin konten harus kalian pikirkan bagaimana buzzer itu akan menyerang dokter Reza. Nggak kasihan kalian, aku bilang gitu kak. Ngapain kalian begini-begini? Ya kalau mau buat konten ya nurani aja, nggak usah yang pakai materi-materian, gak ada itu materi-materian. Nah, ngamuk kak aku kan, karena di situ kan aku kan kenal dokter Reza ini kan nggak mau, aku nggak suka dokter Reza itu diapa-apain kan gitu kak. Setiap ada bikin konten tentang ini yang dihajar tuh dokter Reza, bukan yang buat konten kan gitu. Kayak contoh nih gosip bikin konten tentang mamanya NM, yang dihajar siapa? Iya benar. Dokter Reza. Nah aku nggak izinkan itu kak mereka Nggak ada perintah ya dia bikin gitu-gitu ya. nggak ada sama sekali. Terus dia terakhir diblokirnya lagi aku kak. Nah di ini lagi lah dapat sekian miliar dari dokter Reza. Memang sinting orang kan gitu. Jadi dia menganggap aku itu menghalang-halangin biar dokter Reza itu tetap sama aku doang. Ih ngapain sih? Coba tanya dokter Reza. Dokter Reza ngasih duit nggak ke aku? Aku punya duit kok. Aku miskin punya duit. Kok gila-gila duit yang dipikirin, kok asik-asik duit aja yang diceritain. Entah apa-apa. Manusia begitu kan. Nah akhirnya ya udah aku selesai. Terakhir ketemu di Jakarta, tiba-tiba ada dia di dalam kerumunan. Lah, oh ada orang ini gitu, kaget. Akhirnya Tar dulu ya, dok, kalau aku potong dulu. Yang datang di kerumunan ini yang pas yang mana tuh? ada kerumunan itulah, kerumunan gak jelas itulah kan, datang ke sana tiba-tiba lo kok ada dia, ya terpaksa Yang waktu di ini salam. kita diundang makan sama DRG. Iya, terpaksa lah awak tadi pura-pura kan. Nah ya udah, bener beberapa hari kemudian sintingnya keluar lagi. Oh yang di karaoke itu dok? Iya, kan memang orang sinting. Kayaknya bener deh dok. Dokter. Aku potong bentar, unboxing aku potong bentar. Tahu nggak kalian? Yang waktu ketemu sama dia pertama kali di karaoke itu, nggak tahu ada jin apa dalam diriku ini, nggak mau aku ngomong sama orangnya.
Kayaknya emang bener ya, dia itu butuh duit banget sih. Enggak, terus dia Karena- bilang gini, itu dia nanya-nanya, Miss Gosip dapat berapa sih? MC nggak apa-apa kan? Miss Gosip cerita sama aku, dia mancing-mancing mau tukar informasi, gitu-gitulah kan, tukar informasi. Karena dia dapat dari sini cukup lah untuk ini, nggak nyebut angka sih dia. Cukup lah buat ini daripada ke dokter Reza nggak dapat. Nah, begitulah ngomongnya. Terus aku bilang sama Miss Gosip, oh bagus itu, biarin aja. Pada akhirnya nanti seleksi alam, manusia sinting akan bertemu dengan orang sinting. Miss Gosip ketawa. Iya ya dok ya, ujung-ujungnya si Miss Gosip juga ke sana. Kocak ya. Ya, biarin aja. Iya, makanya cocok kak. Aku sih nggak yang gimana, nggak. Setiap dia mau gimana pun aku nggak terlalu yang menanggapin gimana kan, karena ya bagiku ya cocok juga orang sana ya, gabung di Mereka sana. kan orang-orang cari duit, Dok. Ya, itu Bestinya, dia. bestinya Kak Fitri itu. Dia masih besti aku, kawan kombur. Masih. Jadi aku itu kan udah ngasih perumpamaan ya. Umpamanya nih, ada orang lagi pecah ban di jalan, lagi kesulitan. Tiba-tiba ada yang nolong nih, bantuin masang ban. Apa setelah selesai dikasih tip, gitu kan ya, dikasih ongkos atau apapun namanya. Ya itu kan sebagai tanda terima kasih. Itulah yang terjadi antara Dr. Mufid sama Miss Gosip ya. Jadi uang yang dia terima itu bukan karena dia harus onar atau dia harus menyerang dan lain-lain. Sebagai bentuk tanda terima kasih, kan dia jauh tuh dari Aceh apa dari mana, Medan kan, ganti ongkos pesawatnya gitu loh teman-teman. Kalau itu dianggapnya apalah ya udah, itu biarin jadi urusan dia. Kita store dulu ya buat bayar listrik kamu. Kamu. Dokter Janet, kalau udah malam ini. Sorry, lagi ngomong sama staff.